Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفينا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, hamba-hamba Allah yang senantiasa berharap mendapatkan cucuran nikmat dan rahmat-Nya Allah. Kita adalah makhluk yang mulia dan terus dimuliakan oleh Allah. Tetapi jangan salahkan Allah kalau Allah menghinakan kita karena perbuatan kita. Maka selaku khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh kaum muslimin, hamba-hamba Allah kekasih ilahi. Mari kita terus berusaha menjaga kemuliaan itu dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Dan jangan sekali-kali melakukan pelanggaran dengan cara meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan. Karena semua itu akan melahirkan dosa. Memang benar apa yang dikatakan Nabi, laisal mu'min liman la ya'sillah, walakinnal mu'min idza asallah raja'a ilaihi. Bukan dikatakan orang beriman orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tetapi yang dikatakan orang beriman adalah ketika dia melakukan kemaksiatan, dia segera bertaubat kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini bukan makhluk yang sempurna, bukan maksum, dijaga oleh Allah seperti Allah menjaga Nabi dan Rasulnya. Entah itu dosa yang berkaitan kepada Allah secara langsung dengan kita melanggar hak-hak Allah, yaitu dengan meninggalkan perintah atau dengan melaksanakan larangan-larangannya. Maka dari itu
Ada kalanya dosa itu terjadi bukan kaitan dengan haknya Allah, tetapi terjadi dengan hak-haknya manusia. Sehingga manusia tercabut hak-haknya yang menjadikan dia tidak ridho dengan amal perbuatan kita. Entah itu dari sisi jasmani atau sisi rohani, perasaan, bahkan kehormatan atau harta dan jiwa. Oleh karena itu begitu besar pengaruh dosa yang kalau kita biarkan akan menjadikan berefek pada nilai-nilai kemuliaan, kemanusiaan dan kehambaan kita di hadapan Allah. Maka Allah berseru, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mau melakukan amal soleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu dosa? Dosa itu adalah perbuatan orang beriman yang dia percaya kepada Allah dan hari akhir, yang memiliki ancaman, baik ancaman itu di dunia ataupun di akhirat, maka itu dikategorikan dosa besar. Kalau itu perbuatan yang di mana perbuatan itu tidak berefek ancaman Allah di dunia atau di akhirat, maka itu disebut dosa kecil. Salah satu contoh dosa kecil, mungkin kita berantem di masjid, meludah di masjid, itu tidak ada ancamannya, tetapi kita terkategori melakukan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada sebenarnya dosa besar dan dosa kecil secara hakikat. Tetapi yang dikatakan dosa itu adalah manakala dosa kecil itu dilakukan terus-menerus tanpa pernah ada penyesalan dan ditaubati, maka itu menjadi dosa besar. Dan dosa besar itu tidak akan ada kalau dia segera bertaubat, memohon ampun kepada Allah dengan sholat taubat, dan memohon tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu, maka itu dikategorikan dia terhapus dosanya. Seperti dosa besar yang paling Allah benci adalah asyirku, syirik. Kalau kita sebagai seorang kafir yang tidak beriman, 60 tahun kita tidak beribadah kepada Allah, bisa terhapus perbuatan kufur kita selama 60 tahun itu dengan hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita menjadi muslim. Seluruh dosa selama 60 tahun ketika kita kafir, rontok semua dosa-dosa itu, sebesar apapun dosa itu. Sehingga jangan pernah kita putus asa dari yang namanya rahmat Allah, karena rahmat Allah itu lebih luas daripada alam semesta ini, dan alam semesta ini hanya sekecil atau 0,01% daripada rahmat Allah itu sendiri. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, sehingga perbanyaklah kita untuk melakukan amal soleh. Di antaranya adalah usaha-usaha kita melakukan pertaubatan kepada Allah, yang taubat itu seakan-akan kita melakukan dosa besar. Maka dari itu, jadikanlah sholatmu adalah sebagai taubatmu. Jadikanlah membaca Al-Qur'anmu adalah sebagai taubatmu. Jadikanlah puasa sunatmu sebagai taubatmu. Jadikanlah olehmu beramal soleh sedekah jariah itu sebagai taubatmu. Kalau seluruh amal soleh itu didasarkan atas dasar penyesalan atas segala kesalahan-kesalahan, insya Allah kita akan terhindar maupun dosa kecil maupun dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa pengaruh dosa? Pengaruh dosa, Imam Ghazali pernah memberikan keterangan bahwa di antaranya orang yang melakukan dosa yang tidak mau segera bertaubat kembali kepada Allah, insaf, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terhalang yang namanya ilmu. Karena Imam Ghazali mengatakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bagaimana akan tembus masuk di dalam hati, sukma dan pikiran kita kalau tubuh kita, basyariah kita, rohani kita terhijab dengan dosa-dosa yang tidak pernah ditaubati, maka ilmu itu tidak akan pernah masuk. Sehingga secerdas apapun akal pikiran, sehebat apapun akal pikiran, maka tidak bisa dia untuk mencegah melakukan perbuatan dosa. Sehingga begitu banyak orang-orang yang masuk di dalam jeruji lari besi, dia harus menggunakan baju oranye. Bukan dilakukan orang-orang yang bodoh, tetapi justru dilakukan orang-orang yang pintar, yang punya gelar berderet, tetapi dia masih menyimpan dosa yang tidak pernah ditaubati, sehingga dia merasa akal pikirannya yang merasa paling cerdas, paling hebat, tetapi hatinya terhijab, sehingga dia tidak bisa menerima ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu nasihat, ilmu-ilmu daripada Allah yang Allah sampaikan di dalam rohani atau basyirnya dia, sehingga akal dibimbing oleh hawa nafsu mengajak melakukan perbuatan dosa, maka sederet apapun gelarnya, dia akan terus melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, jauhi dosa sekecil apapun, sehingga kita tidak melakukan dosa besar. Yang kedua, dosa akan menghalangi rizki. Allah memang berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Tetapi Allah memberikan syarat, dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi dengan syarat kamu harus penuhi hak-hakku, penuhi perintahku, dan jangan pernah melakukan kemaksiatan kepadaku. Oleh karena kaum muslimin rahimakumullah, jauhi dosa, perbanyaklah bertaubat, insya Allah seluas apa kita melakukan pekerjaan, perbuatan, seluas itu pula rahmat Allah akan diturunkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kita dan kita bisa membuka basyirah kita, rohani kita, iman kita, sehingga kita terpancarkan cahaya kebaikan dan kebenaran. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surganya, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, artinya orang yang mau dan sanggup menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Allah mudah-mudahan merahmati dan meridai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله وقال خير واجتنبوا عن الشيء وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا الله عباد الله لما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات اللهم ادفعنا الولاء والوباء والأمراض والضراء والأسقام والزلازل والمحن في بلادنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجه الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على النعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة فبأي آلاء ربكما